kilometron Sibtata Asrofasyaan. Yang pertama yaitu bepergiannya jauh, yaitu lebih dari 81 km atau 16 farsa. 16 farsa. Satu farsa itu sekitar 5,5 km. Jadi 16 farsa itu totalnya ada 88,5 km ya. Itu saatnya bepergian. Yang kedua, ayyabda'a as-safara lailan. Ayyabda'a memulai seseorang as-safara yang bepergian lailan dalam waktu ini. Yang kedua yaitu seseorang yang mau bepergian itu mulai bepergian pada malam hari. Bepergian di siang hari, berarti nggak masuk syarat-syarat untuk bolehnya untuk berbuka puasa. Nggak boleh nakal di mokel di siang hari. Kecuali kalau perginya itu dimulai malam hari, misal siang hari itu nggak kuat, maka boleh untuk berbuka, ya, mendapatkan rukhsah atau keringanan. Yang ketiga, ayyufariqa umronal baladi qabla al-fakhri, melintasi batas keramaian kota sebelum fajar, sampai batas wilayah kota ya. Misalkan habis sahur jam 3, kemudian bepergian niat safar ya, sebelum sudah sampai batas kota, belum keluar fajar ya, belum masuk waktu imsak atau belum subuh. Nah itu misalkan pada siang harinya nggak kuat untuk meneruskan puasa, maka mendapatkan rukhsah untuk berbuka puasa. Ya, jadi syaratnya itu bepergian itu harus lebih dari 81 km. Kemudian yang kedua itu bepergiannya itu harus dimulai dari malam hari atau sebelum masuk waktu fajar, sebelum fajar muncul ya, itu sudah sampai batas kota. Kemudian yang keempat, alla yakuna fil ma'asiyati. Nah, bepergiannya itu, safarnya itu dengan tujuan tanpa maksiat ya. Misalnya bepergian tujuannya untuk nyolong ya, mencuri, nah, maka tidak dapat rukhsah berbuka puasa, harus melanjutkan puasanya. Atau mabuk ya, bepergian untuk mabuk, atau naudzubillah bepergian itu tujuannya untuk perbuatan zina ya, naudzubillah. Allah yakuna ha'ilan ya, Allah yakuna iyan ke ono apa safar itu ha'ilan tanpa tujuan ya. Jadi kalau bepergian itu harus ada tujuan ya. Tidak ada tujuan maka termasuk tidak mendapatkan rukhsah untuk berbuka puasa. Allah yakuna mudi masafari, Allah yakuna iyan ke ono asapawam iku mudi masafari, tidak termasuk orang yang selalu bepergian ya. Misalkan contohnya seperti contohnya saya sendiri mudik ke Tegal ya, mudik ke Tegal. Nah tujuannya kan mudik ke Tegal, gak biasa setiap harinya itu pulang ke Tegal kan. Nah, misalkan nanti mau lebaran mudik ke Tegal, itu berarti punya tujuan pulang ke Tegal dan perginya itu sebelum terbitnya matahari ya, nanti mendapatkan rukhsah di dalam perjalanan, karena jarak dari Jogja sampai Tegal itu lebih dari 81 km. Allah yakuna mungkinan ayyamuta ba'da Ramadan hatta la yatamakkana min al-qada'i. Yang ketujuh, seseorang tidak meyakini kematiannya setelah Ramadan sehingga tidak memungkinkan untuk mengqadha. Awak dewe yakin ya, kita itu yakin bahwa besok itu bisa menyaur kodonya puasa ya, kan sahabat kan mendapatkan rukhsah untuk berbuka di siang hari ya, tidak mampu. Nah kita itu punya keyakinan ya, bahwa besok itu masih hidup ya, untuk menyaur utang ya, utang puasa. Nah itu boleh untuk mendapatkan rukhsah puasa. Tapi kita nggak punya keyakinan bahwa sesuatu ngomongnya surit ya, ini kan nggak punya keyakinan hidup ya, maka nggak boleh, nggak mendapatkan rukhsah untuk berbuka puasa.
Selanjutnya wujubul qada'i ma'a wujul imsaki, yaitu wajib qada dengan disertai wajib imsak. Yang pertama kan ta'ammada al-iftara bi ghairi udrin, yaitu orang yang sengaja tidak puasa dengan tanpa udzur. Nah, nek wong mampu sehat berakal nggak ada udzur tapi tidak puasa, ya itu wajib mengqada ya disertai imsak. Artinya walaupun batal puasanya tetap nggak boleh makan ya. Artinya imsak itu menahan, nggak boleh makan. Yang kedua tarikun niyati lailan ya, orang yang meninggalkan niat pada malam hari ya. Puasa Ramadan itu kan wajib niat sebelum muncul fajar sotik ya. Sebelum imsak itu harus sudah niat. Ya, misalnya lali niate otomatis kan puasanya nggak sah. Nah, apakah boleh makan atau minum? Itu kalau di sini nggak boleh, harus wajib imsak ya. Tetap harus nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kaya dene wong puasa. Man tasahhara Ramadan baqa al-laili fa bana khilafuhu, itu orang yang makan sahur karena menduga masih malam tetapi ternyata dugaannya salah ya. Makan sahur wis imsak mangan ngerti-ngerti kok wis adzan. Nah, itu kan berarti nggak dapat kesunahan sahur ya, nggak dapat puasanya berarti kan nggak sah ya, karena sudah habis waktu sahur. Nah, itu wajib untuk menahan, wajib imsak ya sampai terbitnya matahari ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum seperti halnya orang puasa. Man aftara dan huruba magala khilafuhu, yaitu orang yang berbuka puasa karena menduga sudah terbenamnya matahari ya. Menduga sudah maghrib, ternyata belum maghrib ya. Itu wajib mengqada dan juga wajib harus menahan sampai benar-benar maghrib. Selanjutnya mangsa bahu ma'ul madmadoti, yaitu orang yang memasukkan air ketika berkumpul atau menghisap air ketika wudu, menghisap air ketika wudu. Dan menghisap air ketika wudu sampai ganti ini kan otomatis puasanya batal. Atau ketika berkumpul nggak senang terus elek banyu ya, ketika elek banyu ya dengan air ya, itu kan otomatis puasanya batal. Nah, itu nanti kalau sudah lebaran maka wajib diqada ya. Nah, sebelum itu dia kan masih posisi waktu jamnya masih puasa tapi puasanya batal. Nah, jadi itu nggak boleh makan atau nggak boleh minum, harus tetap imsak ya, harus tetap menahan sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Yang terakhir man aftara yaumasyaki syaqi fa bana min Ramadan ya. Ini yang biasa ragu-raguan apa arti biasanya itu dilakukan di tanggal 30 Sya'ban ya. Tanggal 30 Sya'ban itu hari ragu-raguan ya. Apakah ini sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban ya. Misalkan orang yang tidak berpuasa pada hari Syak 30 Sya'ban tetapi ternyata hari itu tanggal 1 Ramadan ya. Padahal itu tanggal 1 Ramadan tapi dia menduga bahwa itu masih tanggal 30 Sya'ban ya. Maka dia wajib mengqada dan imsak. Wallahu a'lam bishawab.